Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan semua saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti akan ibadah ini, baik lewat YouTube, streaming YouTube maupun radio. Saya percaya meskipun kita ada di dalam jarak yang mungkin sebagian cukup jauh, tapi bukankah Roh Kudus adalah roh yang tidak terbatas? Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Saya percaya meskipun gereja Tuhan pada hari-hari ini kita terbatas sekali di dalam ibadah kita tidak bisa kumpul bersama-sama, tapi hampir semua gereja melakukan lewat streaming, lewat online. Saya percaya itu bukan berarti bukan lalu berarti bahwa Roh Tuhan itu berhenti bekerja. Saya percaya di dalam semua keterbatasan kita justru Roh Tuhan itu akan bekerja dengan ajaib. Seperti firman-Nya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dan ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku Paulus bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Pada awal dari pemberitaan firman pada pagi hari ini saya ingin ingatkan kita semuanya dengan semua yang kita alami pada hari-hari ini. Sama dengan yang dialami oleh Paulus pada waktu itu. Ketika dia ada duri dalam dagingnya dan dia berkali-kali dia berdoa, Tuhan lepaskanlah duri dalam dagingku ini, lepaskanlah. Dan Tuhan katakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Sekarang semua gereja Tuhan, semua orang percaya ada di dalam keterbatasan. Dan bukan hanya kita ada di dalam keterbatasan, kita juga punya banyak persoalan, kita punya banyak masalah, kita punya banyak tantangan dan kita punya banyak ketidakpastian. Nah, Paulus katakan, aku senang dan aku rela. Meskipun keadaannya sulit, tapi dia tetap bersyukur. Bukan berarti lalu kita, ya kalau begitu Pak tidak usah berdoalah untuk coronavirus ini. Sudah biarlah kita tidak usah berdoa untuk bangsa dan negara. Bukan itu maksudnya. Tapi dalam segala keadaan, dalam segala situasi pun, itu dikatakan Paulus senang, dia rela, dia tetap bersyukur, dia tetap percaya bahwa semuanya itu tetap dalam kendali Tuhan. Saya percaya, sepenuhnya percaya, meskipun tidak semuanya saya bisa mengerti. Dengan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah muka bumi pada hari-hari ini. Saya membaca banyak hal, saya mendengarkan banyak hal, dan sejujurnya praktis satu dengan yang lain ada banyak perbedaan. Sehingga kita bisa katakan sejujurnya kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi dengan semua ini, ada banyak komentar, ada banyak pendapat. Tapi saya percaya justru di dalam ketidakmengertian kita, justru ketika kita tidak tahu semuanya, kita bisa menggantungkan iman kita bisa menggantungkan kepercayaan kita bisa menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Justru ketika kita tidak melihat banyak, tapi ketika kita percaya, Paulus katakan, aku senang. Dia bukan senang karena ada duri dalam dagingnya, tapi dia senang karena Tuhan janjikan justru dalam segala kelemahan mula, itu kuasaku menjadi nyata, kasih karuniaku cukup bagimu. Kita bukan senang karena semua keadaan ini itu bukan.
Kadang-kadang kita tidak sampai hati dengan orang-orang yang mengalami pergumulan, orang-orang yang mengalami kesusahan. Bagaimanapun juga setiap kali kita membaca peristiwa demi peristiwa, bagaimana orang-orang pada meninggal, bagaimana orang-orang menjadi miskin dan sebagainya, bagaimana orang-orang menjadi tidak mampu dan sebagainya, ada rasa prihatin, ada kesedihan di sini. Tapi yang membuat Paulus senang adalah jaminan Tuhan yang mengatakan kasih karuniamu itu cukup bagimu. Dia katakan aku senang dan aku rela dalam semua keadaan ini. Karena dia tahu kasih karunia Tuhan itu cukup bagi dia. Dan pada pagi hari ini sebelum kita lanjutkan ke dalam firman-firman yang lainnya, saya juga mau katakan, justru pada situasi seperti ini janganlah lalu kita menjadi menggerutu, janganlah kita menjadi mengeluh, tapi kita bersyukur. Alkitab mengatakan bahwa Paulus senang dan rela. Ketika kita menggerutu, ketika kita tidak suka dan kita katakan Tuhan mengapa ini semua terjadi. Lalu kita mempertanyakan kepada Tuhan kenapa ini semua terjadi. Itu berarti kita tidak rela dengan apa yang Tuhan izinkan dan tetapkan terjadi. Tapi Paulus katakan aku senang dan aku rela di dalam segala kelemahan, di dalam segala kesesakan, di dalam semua kesakitan ini. Kenapa? Karena aku tahu tetap semuanya dalam kendali Tuhan, tetap semuanya di dalam kasih karunia Tuhan. Dan ujung dari semuanya ini saya percaya adalah keselamatan bagi bangsa-bangsa, pertobatan yang besar, penuaian jiwa-jiwa yang ajaib, bangsa-bangsa akan kembali kepada Tuhan. Ada roh pertobatan di mana-mana sekarang orang mulai mencari Tuhan. Orang mencari Tuhan, orang mencari Tuhan, orang mencari Tuhan. Saya percaya bahwa segala sesuatunya tetap dalam kendali Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin sampaikan satu bagian firman Tuhan. Kemarin ketika saya membaca Alkitab, kita punya panduan membaca Alkitab selama setahun. Kita yang dinamakan Freedom Life itu program membaca Alkitab setahun. Dan ketika saya membaca di dalam 1 Samuel 13, 1 Samuel 14, ada satu peristiwa yang menarik yang saya ingin bagikan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam 1 Samuel 13 dan 1 Samuel 14, itu menggambarkan peristiwa pertempuran antara orang Israel dan orang Filistin. Itu berbicara mengenai permusuhan orang Israel dan orang Filistin. Dan situasi pada waktu itu di tengah-tengah orang Israel itu tidak bagus. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam perikop di atas 1 Samuel 13, itu dikatakan bahwa ketidaktaatan Saul, ya waktu orang Filistin datang menyerang. Pada waktu yang menjadi raja orang Israel adalah Saul. Dan itu situasi yang tidak menguntungkan sebetulnya bagi orang Israel. Mari lihat beberapa bagian firman Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-13. Ayat yang ke-5. Mari lihat sama-sama. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab mereka rakyat memang terdesak. Maka larilah rakyat bersembunyi di gua, di keluk batu, di bukit batu, liang batu, dan perigi. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-7, malah ada orang Ibrani yang menyeberang arungan sungai Yordan. Menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar.
Pada waktu itu orang Israel menghadapi musuh yang besar, yaitu orang Filistin. Dan Alkitab memberikan gambaran, dikatakan ada 3.000 kereta. Ada pasukan dengan 3.000 kereta, lalu 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki tidak terhitung. Sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan mendatangi akan orang Israel. Dan dikatakan orang Israel terdesak, orang Israel mereka gemetar, larilah rakyat bersembunyi di liang batu, di kelok batu, di gua mereka bersembunyi. Situasinya betul-betul tidak menyenangkan dan bahkan menyedihkan sekali. Bahkan kalau saudara baca pada ayat-ayat yang berikutnya. Itu Saul berbuat kesalahan. Dia harusnya mempersembahkan korban menunggu akan Samuel. Tapi dia tidak menunggu Samuel, dia membawa korban itu sendiri. Dan Tuhan tidak suka itu. Dan Alkitab mencatat karena ketidaktaatan Saul itu. Dan bukan hanya itu, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-22, bagaimana keadaan orang Israel pada waktu itu. Sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Saya ulangi lagi, sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Sedang orang Filistin itu ada 3.000 kereta berkuda. Ada 6.000 tentara yang berkuda juga. Dan pasukan sebanyak pasir di laut. Mereka semua bersenjata lengkap, sedangkan orang Israel mereka tidak punya tukang mengasah mata bajak, sehingga pada hari pertempuran satu pedang atau satu lembing pun itu mereka tidak punya sama sekali. Bisa dikatakan pada waktu itu orang Israel betul-betul dalam keadaan tidak berdaya. Musuh yang dia hadapi demikian banyak dan demikian besar. Alkitab menggambarkan ada 3.000 kereta. Ada 6.000 orang pasukan berkuda. Dan pasukan yang berjalan sebanyak pasir di laut. Dan orang Israel gemetar, mereka ketakutan, mereka bersembunyi di gua-gua, mereka bersembunyi di lekuk-lekuk batu. Dan bahkan satu pedang atau satu tombak pun mereka tidak punya. Kecuali yang dimiliki oleh Saul dan Yonatan saja. Saya bisa bayangkan keadaan seperti itu. Orang Israel mengalami kesulitan yang amat sangat. Mereka terdesak dan mereka gemetar. Hari-hari ini keadaan kita mungkin juga tidak sama baiknya. Sebagian kita terdesak secara ekonomi. Sebagian kita terdesak secara keuangan. Sebagian dari kita sudah tutup usahanya. Sudah tutup tokonya, sudah tutup pekerjaannya. Sebagian dari kita mungkin harus di PHK karena kondisi tidak memungkinkan. Sebagian dari kita mungkin pendapatan harus berkurang dengan sangat amat drastis. Sebagian dari kita mungkin dalam keadaan yang sakit. Dan kalau saudara tanya kapan ini semua berakhir. Sejauh yang saya tahu dari semua berita yang saya ikuti. Ada yang mengatakan mungkin awal Juni akan mulai mereda. Sebagian awal Mei atau pertengahan Mei akan mulai mereda. Sebagian mengatakan puncaknya akan Juli. Sebagian mengatakan mungkin kita akan sampai akhir tahun. Yang lainnya mengatakan mungkin 2 tahun lagi baru semuanya bisa normal kembali. Pertanyaannya adalah kalau ini tidak segera berakhir, siapa yang bisa bertahan? Berapa banyak yang bisa bertahan?
Sama dengan keadaan orang Israel pada waktu itu. Mereka terjepit, mereka terdesak, dan mereka bersembunyi. Sejujurnya dalam hati kecil banyak orang. Itulah yang acap kali muncul. Aduh, nanti bagaimana pekerjaanku? Nanti bagaimana masa depanku? Nanti bagaimana masa depan pelayananku? Aduh, bagaimana dengan keuanganku, dengan kondisi keuanganku? Tidak ada yang bisa memberikan kepastian. Hari-hari itu yang dialami orang Israel juga tidak jauh berbeda. Alkitab mengatakan bahwa mereka sedang terdesak, mereka sedang terjepit, mereka sedang gemetar, dan mereka bersembunyi. Mereka tidak mau menghadapi lawan itu. Mereka memilih bersembunyi. Mereka memilih untuk ada di dalam gua-gua. Dan acap kali juga kita lebih memilih bersembunyi, kita tidak mau menghadapi. Lalu kita katakan, aku tidak mau mikir, aku tidak mau melihat semuanya, aku tidak mau ketakutan dan sebagainya. Sebagian orang mengatakan, sudahlah jangan baca lagi berita mengenai corona. Siapa yang bisa? Untuk kita tidak lagi membaca mengenai corona, mengenai pandemi ini dan semua dampaknya. Orang-orang mengatakan cukuplah kita sudah tahu semua mengenai coronavirus ini. Tapi siapa yang tidak ingin tahu? Setiap kali kita mendengar di dalam grup-grup WA kita, di dalam grup-grup dalam kelompok kita selalu tersiar kabar, tersiar kabar, tersiar kabar, tersiar kabar. Jujurnya saya memilih mencari tahu memang. Seberapa dampak dan kapan ini semua akan berakhir. Sejujurnya saya sengaja mencari tahu. Tentu dari sumber-sumber berita yang kredibel, sumber-sumber berita yang bisa dipercaya. Kita harus timbang mana yang hoax, mana yang kredibel, mana yang bisa dipercaya. Memang banyak yang hoax. Banyak dari sumber-sumber yang tidak jelas. Lebih baik kita tahu musuh yang kita hadapi. Tapi di balik itu, saya juga mencari apa yang Tuhan janjikan dan apa yang Tuhan firmankan dan apa yang Tuhan wahyukan. Tidak peduli seberapa besar musuh yang kita hadapi. Tapi kita juga harus mengerti, kita harus mencari tahu. Lalu kalau musuh kita ini besar, lalu janji Tuhan untuk hidup kita itu seperti apa? Oke, kita tahu musuh kita besar. Kita tahu tentang akibat dari coronavirus ini. Kita tahu akan pandemi ini. Kita tahu akan semua akibat di dalam sosial, politik, dan ekonomi. Kita tahu semuanya, tapi juga jangan kita lupa mencari tahu. Lalu sebetulnya janji Tuhan, rencana Tuhan itu seperti apa. Karena semuanya akan berlalu. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Dan firman Tuhan itu kekal. Rencana Tuhan tetap berjanji. Janjinya tetap terjadi. Perjanjian Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh keadaan apapun. Mari lihat peristiwa yang menarik di dalam pasal yang berikutnya. Pasal yang ke-14, 1 Samuel. Nanti Bapak Ibu akan baca, silakan baca secara detail, saya akan baca beberapa ayat saja. Di dalam ayat yang ke-6, pasal yang ke-14. Sementara semua orang Israel itu sedang bersembunyi dan mereka berdiam diri. Lalu Yonatan itu punya inisiatif. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Saudara perhatikan baik-baik. Di tengah situasi yang sangat sulit,
Sementara Saul bahkan bersama-sama dengan rakyat dalam keadaan terdesak dan dalam keadaan mereka gemetar karena ketakutan dan sebagian rakyat juga bersembunyi. Lalu Yonatan ini memilih muncul dan menghadapi pasukan Filistin. Dia katakan begini, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Perhatikan baik-baik. Sementara yang lainnya bersembunyi dan tidak mau tahu. Mereka tidak berani menghadapi, tapi Yonatan ini menghadapi. Menghadapi, dia katakan mari kita hadapi. Yang pertama saya ingin katakan hadapi saudaraku. Hadapi pekerjaanmu. Kalau hari-hari ini pekerjaanmu sedang menurun, bahkan bisa dikatakan hampir bangkrut, hadapi. Jangan pura-pura tidak tahu. Kalau ada hutang, bayarlah. Kalau belum bisa membayar, mintalah penjadwalan, semua akan mengerti. Saudara dan saya harus menghadapi akan masalah ini. Jangan melarikan diri dari kenyataan, jangan melarikan diri dari situasi ini. Dan sementara saudara menghadapi, mintalah hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya aku mengatasi, bagaimana caranya aku menghandle ini semuanya. Dan sementara saudara menghadapi semua keadaan ini, perhatikan ada satu pengakuan iman yang ajaib yang keluar dari mulut Yonatan. Ada satu pengakuan iman yang sederhana sekali. Dia katakan pada bujangnya pembawa senjatanya, ayo kita pergi ke tempat pengawal-pengawal itu, kita hadapi musuh itu. Dan bujangnya katakan, oke, aku sepakat dengan kamu. Dan ada satu perkataan iman yang keluar dari mulut Yonatan. Dia katakan begini, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Mereka hanya berdua dan musuh itu ribuan. Tapi yang keluar dari mulut Yonatan ini adalah perkataan iman. Saya berharap dalam situasi yang sangat tidak menentu ini, saudara dan saya harus tetap mengucapkan firman, mendeklarasikan firman. Ketika saudara dalam keadaan terjepit, saudara dalam keadaan tidak berdaya, saudara bahkan tidak tahu apa yang harus saudara lakukan, tetaplah keluarkan perkataan iman, deklarasikan janji Tuhan, deklarasikan ayat-ayat perlindungan, deklarasikan akan ayat-ayat pemulihan. Jangan sampai keluar sumpah serapah, jangan sampai keluar gerutuan, jangan keluar sungut-sungut. Tapi dalam keadaan terdesak sekalipun, dalam keadaan situasi yang katakanlah secara manusia, itu tanpa harapan sekalipun, tetaplah keluarkan kata-kata iman dari mulut saudara. Seperti yang dikatakan oleh Yonatan, dia katakan bagi Tuhan tidak masalah. Dia sanggup menolong kita, dia sanggup melepaskan kita. Apakah kita dengan banyak orang? Apakah kita dengan sedikit orang? Tuhan bisa menolong kita ketika situasinya baik. Tapi Tuhan juga bisa menolong kita ketika situasinya dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Tuhan tetap bisa menolong kita. Dan dari perkataan iman itulah, mari lihat ayat yang berikutnya. Kita akan lompat langsung ayat yang ke-14. Singkat kata. Itu Yonatan lalu maju, berhasil mengalahkan 20 orang. Singkat kata, lalu ayat yang ke-14. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu
Besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Itu kurang lebih sekitar 2000 meter persegi, tidak banyak. Perhatikan baik-baik. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan itu, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan-pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar. Dan bumi bergetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Perhatikan baik-baik akan cerita ini, akan kisah ini. Orang Israel dalam keadaan terdesak, karena di depan mereka ada belasan ribu tentara Filistin. 3.000 kereta, ada 6.000 pasukan berkuda, dan belasan ribu atau mungkin puluhan ribu pasukan berjalan kaki. Dan orang Israel dalam keadaan terdesak, mereka ketakutan dan mereka gemetar. Lalu Yonatan dan bujangnya hanya 2 orang. Lalu keluarlah sebuah pernyataan atau perkataan iman yang mengatakan yang keluar dari mulut Yonatan, bagi Tuhan tidak masalah. Dia bisa menolong kita apakah dengan sedikit orang atau dengan banyak orang. Bagi Tuhan tidak masalah. Lalu dia maju, dia berhasil mengalahkan hanya 20 orang. Sementara musuh puluhan ribu orang. Dan dia hanya bisa mengalahkan 20 orang. Yang menarik adalah, dikatakan bumi bergetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Kalau saudara baca akan ayat-ayat berikutnya, lalu akhirnya orang Israel mengalahkan akan orang Filistin. Poin berikutnya yang ingin sampaikan begini. Ketika Yonatan itu mengeluarkan perkataan iman, dan dia bisa mengalahkan 20 orang ini, lalu Tuhan itu ikut campur tangan. Lalu Tuhan itu ambil bagian, sehingga Alkitab mengatakan sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Yang saya suka adalah ketika saya membaca dan merenungkan akan ayat-ayat ini, bagaimana respon Tuhan terhadap perkataan dan terhadap tindakan iman kita yang bahkan seandainya itu kecil sekali. Alkitab katakan seandainya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memerintahkan gunung ini beranjak ke laut dan gunung itu akan beranjak ke laut. Yang menarik adalah bagaimana respon Tuhan terhadap perkataan iman dan terhadap tindakan iman kita. Jauh lebih besar dari yang kita bisa bayangkan dan jauh lebih besar dari yang kita pikirkan. Respon Tuhan tidak terduga sama sekali. Ketika Yonatan mengatakan bahwa Tuhan bisa menolong kita, apakah dengan sedikit orang atau dengan banyak orang. Dan lalu dia maju. Dia hanya bisa mengalahkan 20 orang saja. Lalu tiba-tiba Tuhan itu turun tangan. Tuhan itu mengulurkan akan tangannya. Tuhan itu ikut campur sehingga belasan bahkan puluhan ribu tentara Filistin itu dikalahkan pada hari itu. Saudaraku, yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah jangan kecil hati. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Jaga mulut kita. Jaga mulut kita. Ucapkan perkataan iman itu. Lakukan apapun yang saudara dan saya bisa lakukan dan kerjakan. Kalau pekerjaan utama saudara berhenti, lakukanlah pekerjaan yang saudara bisa lakukan. Saudara mungkin katakan, Pak, tapi ini pekerjaan kecil sekali. Sebagian orang kehilangan pekerjaannya, lalu sekarang mulai bekerja berjualan masker. Sebagian berjualan hand sanitizer. Sebagian berjualan apapun.
Itu sebuah tindakan iman, tidak menyerah. Jadi kalau situasi memburuk, saudaraku jangan menyerah. Yonatan hanya sanggup mengalahkan 20 orang saja. Tapi kalau kita perhatikan, lalu campur tangan Tuhan, itu akhirnya mendatangkan kegentaran bagi semua musuh mereka. Dan ketika saya melihat, saya mengingat akan semua yang pernah Tuhan lakukan. Tuhan itu suka menggunakan yang kecil untuk mengalahkan yang besar. Kalau saudara baca pasal-pasal berikutnya, itu ada kisah mengenai Daud yang mengalahkan raksasa Goliat. Saya percaya Daud bukan hanya orang yang cakap melemparkan ketapel atau alih-alih itu. Tapi dia hanya mengalahkan Goliat hanya dengan satu batu kali yang kecil. Satu kerikil yang kecil dia bisa mengalahkan Goliat. Saya percaya itu bukan semata-mata karena keahlian Daud. Itu juga campur tangan Tuhan. Saudara ingat kisah mengenai Gideon? Ketika Gideon melawan orang Midian. Dan pada waktu itu orang Israel juga dalam keadaan sangat miskin sekali. Ketika setiap kali orang Midian itu menjarah mereka, mereka menjadi sangat melarat. Dan lalu Tuhan bangkitkan akan Gideon, Gideon lawanlah orang itu orang Midian. Lalu Gideon mengumpulkan orang Israel, kalau saudara baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Mari lihat ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki. Untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, demikian siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Gideon mengumpulkan 32.000 orang untuk menghadapi orang Midian. Tuhan katakan, Gideon terlalu banyak. Nanti kalau kamu banyak, nanti kalau kamu kuat, lalu kamu berhasil mengalahkan orang Midian itu. Lalu kamu katakan, oh karena kita banyak kita bisa mengalahkan orang Midian. Karena kita punya strategi yang hebat, karena kita punya senjata yang banyak. Bukankah itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Ketika kita berhasil kita katakan aku memang pandai, aku memang ciamik, aku memang hebat. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada di dalam posisi yang terbawah. Sehingga ketika kita menjadi berhasil, kita tidak bisa mengatakan oh karena aku hebat, oh karena aku berdaya, oh karena aku mampu. Seperti yang Paulus alami dalam kelemahanku lah. Ketika kasih karunia Tuhan itu bekerja, aku menjadi kuat. Kadang-kadang ada situasi yang Tuhan izinkan kita dalam keadaan di bawah. Tapi kita tetap punya perkataan iman dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Sehingga ketika satu waktu kita berhasil, kita akan mengatakan bukan karena kuat dan gagahku aku berhasil. Tapi semuanya ini berhasil karena pertolongan Tuhan. Jadi saya membayangkan Tuhan ini suka dalam tanda kutip. Ketika kita terpojok, ketika kita terjepit, lalu Tuhan turun tangan. Bahkan dia memposisikan Gideon dalam keadaan yang terjepit. Kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Musuh mereka juga puluhan ribu. Karena itu Gideon menyiapkan puluhan ribu.
Kadang-kadang Tuhan, dia suka bermain sesuatu yang lain. Dia suka menggunakan yang kecil untuk melawan yang besar. Ayat yang lain mengatakan dia suka menggunakan yang bodoh menurut dunia. Yang tidak berhikmat menurut dunia. Untuk mempermalukan orang-orang berhikmat dan mempermalukan orang-orang pandai menurut dunia. Musuhnya puluhan ribu, Gideon mempersiapkan puluhan ribu. Tuhan katakan terlalu banyak, nanti kalau berhasil kamu menjadi sombong, kamu menjadi angkuh. Dan kamu akan mengatakan, oh karena kekuatanku, karena strategi, karena aku banyak, aku bisa mengalahkan musuh itu. Hanya dengan 300 orang. Akhirnya Gideon bisa mengalahkan akan puluhan ribu orang Midian. Yonatan tahu kebenaran itu. Dia katakan kepada bujangnya, tidak masalah seberapa banyak yang di depan. Tuhan itu sanggup menolong, apakah kita dengan sedikit orang atau dengan banyak orang. Kita kecil atau besar bagi Tuhan tidak ada artinya. Karena Tuhan Maha Besar. Saudara mengerti itu? Kita kecil atau besar tidak ada artinya. Karena Tuhan Maha Besar. Musuh kita besar, kita kecil. Kalau kita bersama dengan Tuhan itu tidak masalah. Musuh kita besar dan banyak, sementara kita kecil. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan itu maha besar. Jauh lebih besar dari semua musuh yang kita hadapi. Hari-hari yang sama dalam kehidupan setiap kita. Kita sedang terdesak. Dan kita sejujurnya juga tidak tahu akan seperti apa ke depannya. Tapi bukankah dia Tuhan yang memegang akan masa depan? Dia Tuhan yang memegang semua janji kita. Dia Tuhan yang memegang semua janji yang diberikan kepada kita. Dia Tuhan atas perjanjian, dia Tuhan atas masa depan. Ekonomi, sosial, politik pada hari-hari ini tidak bisa menjanjikan masa depan itu untuk kita. Tetapi Tuhan itu Tuhan atas masa depan. Dia Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Janjinya tidak berubah. Janji penyertaannya, janji pemeliharaannya, janji perlindungannya itu bukan hanya berlaku untuk masa lalu dan masa sekarang. Janji penyertaan, janji perlindungannya itu juga berlaku untuk masa depan. Jadi sebetulnya tidak peduli seseram apapun yang terjadi di masa depan. Sekali lagi jangan salah. Bukan berarti kita tidak mengikuti anjuran pemerintah dengan semua protokol kesehatan. Bukan berarti tidak begitu. Mari semua kita taati akan apa yang pemerintah itu anjurkan dan perintahkan kepada kita. Karena tidak ada satu pemerintahan pun yang tidak dari Tuhan asalnya. Tapi kita mau percaya. Saya melihat bahwa Tuhan itu dia suka menggunakan yang kecil untuk melawan yang besar. Satu kali ketika murid-muridnya itu mengatakan, Tuhan suruh orang banyak ini pulang. Tuhan katakan kamu harus memberi mereka makan. Kami tidak punya apa-apa, suruh mereka pulang. Lalu Tuhan tanya, apa yang kamu punya? Kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Di lain kesempatan kami hanya punya 7 roti dan beberapa ikan. Dengan 5 roti dan 2 ikan Tuhan membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil Tuhan memberi makan 4.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi Tuhan itu Tuhan yang spesial. Dia spesialis menggunakan yang kecil melawan yang besar. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20.
Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Iman yang dimiliki oleh Yonatan dan bujangnya juga bisa dikatakan iman biji sesawi, iman yang sangat kecil itu tapi menggerakkan Tuhan yang besar. Dia mencoba mendatangi tempat para pengawal. Dengan keahliannya, dengan ketangkasannya, Yonatan bisa mengalahkan 20 orang dibandingkan dengan puluhan ribu orang. Apalah artinya 20 orang ini. Jadi jangan abaikan kesempatan-kesempatan kecil yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Iman sesawi itu dan perbuatan sesawi itu akan menggerakkan Tuhan yang besar untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu ucapkan selalu janji Tuhan dan lakukan apapun yang saudara dan bisa saudara lakukan. Kalau toko saudara tutup, saudara di PHK, belajarlah berjualan melalui online, lewat daring. Restoran saudara tutup, cobalah mulai membuat sesuatu dan biarkan dipasarkan lewat online dan sebagainya. Lakukan sesuatu apapun meskipun itu kecil. Jangan menyerah, jangan berpangku tangan, dan jangan berputus asa. Deklarasikan firman dan lakukan sekecil apapun yang saudara bisa lakukan. Dengan iman. Kalau Tuhan campur tangan, dia bisa membuat yang kecil ini menjadi sesuatu yang sangat ajaib. Saya ingin tunjukkan beberapa ayat sebelum kita selesai. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Ini ayat-ayat yang sangat ajaib. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Kalimat ini saja, itu membuat semua masalah selesai. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus saudara dan saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukankah ini janji Tuhan yang ajaib? Dan kalau saudara perhatikan, ada pribadi yaitu Roh Kudus yang terus berdoa bagi kita sementara kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita ucapkan dan doakan. Tetapi terus deklarasikanlah akan Roma 8 ayat 28 ini. Mari ucapkan bersama-sama dengan saya, dimanapun saudara berada. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ucapkanlah lebih keras lagi kalau perlu sampai sekitarmu mendengar ada satu janji Tuhan yang ajaib. Karena hari-hari ini orang perlu mendengarkan janji Tuhan yang ajaib. Seperti Yonatan mengatakan, tidak masalah. Tuhan bisa menolong dengan sedikit orang atau dengan banyak orang. Satu ayat lagi
sebelum kita selesai. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya dan betapa tingginya dan betapa dalamnya kasih Kristus. Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, aku berdoa supaya kamu mengerti apa yang dialami oleh Yonatan dan dialami oleh Gideon. Bagaimana Yonatan hanya dengan satu orang, dia berdua dengan bujangnya. Itu mendatangkan kegentaran yang daripada Tuhan dan bisa mengalahkan puluhan ribu orang Filistin. Bagaimana Gideon hanya dengan 300 orang bisa mengalahkan puluhan ribu orang Midian. Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan betapa dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Perhatikan ayat yang ke-20. Salah satu ayat yang cukup sering saya ucapkan. Ketika saya terbatas, ketika saya tidak lagi tahu apa yang harus saya doakan, ketika sepertinya doa saya tidak memadai, lalu saya ucapkan firman ini bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih apa? Lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi ada kuasa Tuhan yang bekerja jauh lebih besar daripada bahkan yang bisa saudara doakan. Saudara cuma ngomong begini, Tuhan tolong. Tuhan buat terobosan. Tuhan buat mujizat. Loh, aku cuma ngomong tolong. Tuhan buat terobosan. Tuhan buat mujizat. Ya, karena Tuhan adalah Tuhan yang spesialis. Melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Dibandingkan dengan apa yang saudara bisa bayangkan. Dengan saudara pikirkan dan bahkan saudara bisa doakan. Karena itulah hari-hari ini, jangan izinkan dan jangan biarkan iman saudara itu hilang. Mungkin memang iman saudara mengecil, tapi jangan sampai hilang. Saudara, Pak, saya kacau sekali. Saya sudah lupa dengan semua ayat. Tolong, jangan lupakan Roma 8:28. Tolong jangan lupakan Efesus 3 ayat yang ke-20. 1-2 ayat saja. Kalau saudara katakan, Pak, saya sudah betul-betul blank, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak ingat lagi semua pelajaran yang ada. Bahkan seandainya saudara hanya tinggal memiliki 1 ayat saja. Atau bahkan saudara hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Yonatan. Tuhan bisa menolong aku dalam keadaan apapun. Jangan sampai kita kehilangan sama sekali akan iman dan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Justru pada masa-masa seperti inilah kita harus terus melekat kepada Tuhan. Pak, saya stres. Oke. Bukan hanya kamu yang stres. Semua orang stres. Tapi dalam keadaan yang paling terjepit sekalipun, upayakanlah baca Alkitab. Upayakanlah bersujud. Pak, saya tidak lagi tahu harus berdoa seperti apa. Doa saja, Tuhan tolong aku. Ya, Tuhan yang bisa menolong saudara dan saya. Meskipun dalam keadaan yang paling kecil sekalipun. Dan dalam keadaan yang paling tidak mampu sekalipun.
Demikian ibadah online Gereja Kristen Kemah Daud Yogyakarta. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.